Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan barisan dan deret. Seperti yang kita ketahui, barisan dan deret itu ada dua, yaitu barisan dan deret aritmatika, kemudian barisan dan deret geometri. Nah, di penerapannya untuk barisan dan deret aritmatika, itu ada bunga sederhana dan potongan sederhana yang akan kita pelajari. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang penerapan barisan dan deret geometri, yaitu tentang bunga majemuk dan nilai sekarang dengan bunga majemuk. Sekarang kita bahas tentang bunga sederhana dan potongan sederhana terlebih dahulu. Nah, masuk ke bunga sederhana dan potongan sederhana. Sebelumnya kita akan mencari tahu dulu apa itu bunga. Nah, di sini bunga adalah balas jasa yang dibayarkan bila mana kita menggunakan uang. Nah, ketika kita meminjam uang di bank, misalkan, maka kita akan bayar bunga ke bank itu. Nah, sebaliknya jika kita menginvestasikan uang di bank, maka bank yang akan membayarkan bunga kepada kita. Nah, tadi kalau kita yang minjam uang, posisinya itu kita yang membayar bunga, kan berarti itu biaya bagi kita sebagai si peminjam. Nah, ketika kita yang menginvestasikan uang, maka kan bank yang membayar bunga kepada kita, maka itu pendapatan bagi yang menginvestasi. Nah, inilah yang disebut dengan bunga sederhana yang didapat dari pendapatan saat kita menginvestasikan uang tadi. Nah, rumus untuk menghitung pendapatan bunga ini adalah I besar sama dengan P kali I kali N. P-nya P besar ya. Dimana ini I-nya jumlah pendapatan bunga, P-nya bisa modal awal atau pinjaman pokok atau jumlah investasi, bisa nilai sekarang. Nah, itu I-nya adalah tingkat bunga tahunannya dan N-nya adalah jumlah tahun. Nah, ada lagi rumus untuk menghitung nilai masa datang, yaitu nilai yang diperoleh dari modal awal yang terakumulasi di masa datang. Nah, nilai di masa datang ini disimbolkan dengan Fn. Rumusnya adalah P ditambah dengan pendapatan bunga tadi. Jadi P ditambah PIN tadi. Atau bisa juga Fn sama dengan P dikali I ditambah I kali N, 1 ditambah I kali N kecil ya. Nah, untuk rumus tadi pendapatan bunga dan nilai yang terakumulasi di masa datang. Nah, untuk potongan sederhana itu adalah proses yang digunakan untuk memperoleh perhitungan nilai sekarang dari suatu nilai masa datang tertentu yang sudah diketahui. Nah, ini rumusnya didapat dari rumus yang si Fn tadi juga bisa. Jadi ini P-nya sama dengan Fn per 1 ditambah IN tadi. Atau seperti ini kita menulisnya, Fn dikali 1 per 1 ditambah I kali N. Untuk P-nya itu nilai sekarang dan Fn nilai masa datang, I bunga dan N jumlah tahun. Akan lebih jelasnya kita lihat di contoh soal berikut. Nah, untuk contoh soal di sini ada dua, ada contoh soal tentang pendapatan bunga dan nilai di masa datang. Kemudian ada contoh soal untuk mencari nilai sekarang. Untuk soal nomor 1 kita lihat, hitunglah pendapatan bunga sederhana dan berapa nilai yang terakumulasi di masa datang dari jumlah uang sebesar 50 juta yang diinvestasikan di bank selama 4 tahun dengan bunga sebesar 12% per tahun. Ini penyelesaiannya. Nah, kita lihat di soal yang diketahui adalah, lihat angka-angkanya ya. Hasil hitunglah pendapatan bunga dan berapa nilai yang terakumulasi. Nah, di jumlah uang sebesar 50 juta. Coba dilihat ini yang 50 juta. Yang 50 juta ini apanya? Nah, yang 50 juta ini adalah si P-nya kan, karena ini yang diinvestasikan di bank ya, nilainya berarti ini si P.
dan diinvestasikan selama 4 tahun. Nah, kalau 4 tahun tadi apanya ya yang bilangan ini? Si N kan? N tadi adalah tahunnya. Berapa lama dia menginvestasikan di bank atau jumlah tahun. Nah, sementara yang bunga sebesar 12% ini jelas bunga ya. Bunga tadi lambangnya I kecil. Nah, kita tulis ya, diketahui. Ini yang diketahui apa aja? Ada P sama dengan 50 juta. Kemudian yang diketahui lagi N. Si N-nya sama dengan 4 tahun. Kemudian I ya. I-nya kan 12% per tahun. Nah, ini kan sama dengan 12 per 100. 12 per 100 itu hasilnya 0,12. Yang ditanya itu pendapatan bunga sederhana dan nilai yang terakumulasi di masa datang. Berarti pendapatan bunga sederhana ini kan I besar. Kemudian nilai yang terakumulasi di masa datang ini si Fn kan? Fn nih. Berarti ini yang ditanya selama 4 tahun. Oke, jawab. Kita pakai gunakan rumus yang tadi. Untuk mencari pendapatan bunga atau I besar itu sama dengan P dikali I kali N atau PIN ya. Sama dengan P kita 50 juta. Kemudian I kita 0,12 dan N kita 4. Nah, ini hasilnya kalau kita kalikan adalah 24 juta. Nah, ini adalah pendapatan bunganya selama 4 tahun. Kemudian untuk mencari Fn tadi rumusnya apa? Fn rumusnya adalah P ditambah pendapatan bunga tadi. P ditambah P dikali I kali N. Jadi ini sama juga dengan P ditambah I ya. Ini sama juga nih. Kan ini tadi si I. Oke, berarti sama dengan P kita 50 juta ditambah PIN atau I besar tadi kan nilainya 24 juta. Langsung aja kita bikin di sini 24 juta karena kita udah dapatkan hasilnya nilai I besarnya. Nah, hasilnya adalah 50 juta ditambah 24 juta sebanyak 74 juta rupiah. Oke. Ini dia hasilnya. Kemudian untuk soal nomor 2, mari kita lihat soalnya. Analisa ingin mengetahui berapa banyak nilai yang harus diinvestasikan di bank saat ini. Jika tingkat bunga di bank per tahun 15%, bukan bunga majemuk ya, agar pada akhir tahun keempat nilai uangnya menjadi 20 juta. Oke, kita perhatikan, kita analisis soalnya mana yang diketahui, ditanya dan dijawab. Nah, kita lihat ini mana angka-angkanya. Nah, ini bunga di bank 15% per tahun. Berarti ini apanya kalau udah bicara bunga? I ya, ini I kecil. Kemudian pada akhir tahun keempat. Nah, akhir tahun keempat berarti ini apanya? N kan? Berarti N-nya di sini 4. Nah, pada akhir tahun keempat ini nilai uangnya menjadi 20 juta. Jadi ini apa yang 20 juta? Nilai sekarang kah atau nilai di masa datangnya? Nah, karena di sini dia menghendaki agar pada akhir tahun keempat nilainya menjadi 20 juta, artinya ini adalah nilai pada masa datangnya. Jadi nilai pada akhir tahun keempatnya. Artinya ini Fn-nya yang 20 juta. Yang ditanya apa?
yang ditanya adalah dia ingin mengetahui berapa banyak uang yang harus diinvestasikan di bank saat ini. Nah, kata kuncinya di saat ini. Kalau di saat ini berarti itu dia menanyakan si P atau modal sekarangnya, berarti P-nya ini yang ditanya. Oke, kita salin ya, pindahkan. Berarti yang diketahui di sini FN atau I-nya sama dengan 15% per tahun. Ini sama dengan 15 per 100 sama dengan 0,15 kan? Kemudian apa lagi yang diketahui? Nah, ini N-nya. N sama dengan 4 tahun. Lalu lagi yang diketahui FN-nya sama dengan 20 juta. Nah, yang ditanya si P kan? Oke, yang ditanya si P. Kita jawab. Nah, apa rumus P yang tadi sudah kita bahas sebelumnya? Rumus P di sini adalah FN dibagi 1 tambah I kali N sama dengan FN kita 20 juta dibagi 1 tambah I kita 0,15 dikali N-nya 4 ya. Oke, ini lawan kurungnya ya. Oke, sama dengan P sama dengan 20 juta dibagi 1 ditambah 0,15 kali 4 kan 0,6. Jadi 20 juta dibagi 1 ditambah 0,6 kan 1,6. Jadi hasilnya 20 juta dibagi 1,6 sama dengan 12.500.000 rupiah. Oke, cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih, semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.